Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Aprilia, absen 13 dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan sistem ekonomi Alibaba. Kebijakan sistem ekonomi Alibaba adalah kebijakan yang diterapkan pada masa demokrasi liberal. Kebijakan sistem ekonomi Alibaba berasal dari julukan Ali untuk pengusaha lokal pribumi dan Baba untuk pengusaha asing yang ditujukan untuk Tiongkok atau Cina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem kebijakan Alibaba melalui 5 pertanyaan yang diberikan oleh Bu Putri. Soal yang pertama, siapa yang membuat kebijakan dan masa kabinet apa? Sistem ekonomi Alibaba dicetuskan oleh Mr. Ishak Cokro Hadi Suryo yang menjabat sebagai Menteri Perekonomian Indonesia pada Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Soal yang kedua, apa tujuan dikeluarkannya kebijakan tersebut? Sistem ekonomi Alibaba memiliki tujuan utama yaitu untuk memajukan perekonomian Indonesia dan memajukan pengusaha pribumi agar dapat bersaing dengan pengusaha asing. Soal nomor 3. Kapan pelaksanaannya dan bagaimana aturan pelaksanaannya? Sistem ekonomi Alibaba tercetus pada Agustus tahun 1954 sampai Agustus tahun 1955. Aturan pelaksanaannya: dengan dilaksanakannya sistem perekonomian Alibaba, pengusaha lokal berkewajiban untuk memberikan latihan dan juga bertanggung jawab kepada pekerja asal Indonesia. Sedangkan pemerintah bertugas menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta. Pemerintah juga memberikan perlindungan bagi pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan pengusaha-pengusaha asing. Soal nomor 4, apa dampak dari pelaksanaan kebijakan tersebut? Ada 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif: 1. Berkembangnya peranan pengusaha pribumi dalam usaha perekonomian Indonesia. 2. Bank swasta nasional dan perusahaan perkapalan swasta nasional mulai tumbuh karena mudahnya kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, dampak negatif. 1. Penjualan lisensi secara ilegal yang berakibat pada berkembangnya perusahaan Alibaba. Yang kedua, penjualan lisensi secara ilegal dari pengusaha pribumi atau importir nasional kepada pengusaha asing atau Cina membuktikan bahwa mentalitas pengusaha pribumi sangat lemah. Soal nomor 5. Berhasil tidaknya kebijakan tersebut? Sistem ekonomi Alibaba mengalami kegagalan karena 1. Kredit yang digunakan ternyata tidak dimanfaatkan secara baik oleh pengusaha lokal, malah dipindah tangankan kepada pengusaha asing secara sepihak. 2. Kredit untuk mendorong kegiatan produksi diselewengkan untuk kegiatan konsumsi. 3. Kegagalan pengusaha lokal dalam memanfaatkan kredit secara maksimal sehingga kurang berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Demikian penjelasan tentang sistem ekonomi Alibaba. Dengan saya menjawab 5 soal tadi, saya telah menjelaskan sistem ekonomi Alibaba. Yang terakhir saya akan menjelaskan karikatur tentang sistem ekonomi Alibaba. Maaf, gambarannya jelek. Gambar ini yang dimaksud adalah seorang pedagang yang sedang melayani seorang. Yang dimaksud adalah pedagang ini adalah pengusaha lokal pribumi, dan ini pengusaha lokal yang diberi bantuan pelatihan oleh
masyarakat pribumi yang menjelaskan tentang sistem ekonomi Alibaba, yaitu memberikan bantuan pelatihan oleh penduduk masyarakat pribumi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.